wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cinta Lesti. Nama saya Siti Nurapatra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai agama dalam perspektif barat. Konsep tentang agama. Jadi, agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang mengikat orang-orang bersama-sama dalam sebuah kelompok sosial. Eh, Ini melibatkan keyakinan terhadap entitas spiritual atau kekuatan yang lebih tinggi serta praktik-praktik ritual yang mungkin mencakup doa, ibadah, dan upacara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan arah moral, makna dalam kehidupan dan koneksi dengan sesuatu yang dianggap suci. Misalnya dalam agama Islam, keyakinan kita kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan melakukan ibadah, sholat 5 waktu, serta puasa selama bulan Ramadan. Apa sih agama itu? Nah, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang akar katanya adalah a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Kata religion, dan religio secara etimologi berasal dari bahasa Latin religit atau religi yang berarti terikat. Maka dimaksudkan bahwa setiap orang yang berreligi adalah orang yang senantiasa merasa terikat dengan sesuatu yang dianggap suci. Nah, atau kata religit yang berarti berhati-hati. Maka dimaksudkan bahwa orang yang berreligi itu adalah orang yang senantiasa bersikap hati-hati dengan sesuatu yang dianggap suci. Nah, selanjutnya, kata din. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya patuh dan taat, undang-undang, peraturan, dan hari kemudian. Maksudnya, orang yang berdin ialah orang yang patuh dan taat terhadap peraturan dan undang-undang Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di hari kemudian. Nah, di sini ada unsur penting dalam agama. Ada 4. Yang pertama, tata pengakuan atau kepercayaan terhadap adanya sesuatu yang agung. Contohnya, misalkan keyakinan dalam agama Kristen, Islam, dan Yahudi di mana penganutnya percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua ada tata hubungan atau tata penyembahan terhadap sesuatu yang agung itu dalam bentuk ritus, kultus, dan pemujaan. Contohnya, Contohnya, misal Katolik dalam agama Kristen, dalam agama Islam ada sholat 5 waktu dan upacara puja dewa dewi itu dalam agama Hindu. Nah, yang ketiga, tata kaidah atau doktrin sehingga muncul balasan berupa kebahagiaan yang bagi yang berbuat baik atau jujur dan kesengsaraan bagi yang berbuat buruk atau jahat. Contohnya, dalam agama Islam ada konsep surga dan neraka menggambarkan balasan akhir bagi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan yang keempat, tata sikap terhadap kehidupan dunia. Dalam din al-Islam terdapat 4 unsur penting. Yang pertama, ada tata pengakuan terhadap adanya sesuatu yang agung dalam bentuk iman kepada Allah. Contohnya, beriman bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan satu-satunya yang patut disembah. Nah, yang kedua ada tata hubungan terhadap sesuatu yang agung tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah. Contohnya dalam Islam dengan melakukan sholat 5 waktu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nah, yang ketiga ada tata kaidah atau doktrin yang mengatur tata pengakuan dan tata penyembah tersebut yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah,
Contohnya, menjalankan hukum-hukum syariah seperti puasa Ramadan dan zakat. Dan yang terakhir, tata sikap terhadap dunia dalam bentuk takwa, yakni mempergunakan dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, contohnya mempergunakan kekayaan dan kehidupan dunia dengan penuh kesederhanaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Sedangkan secara terminologi, agama, religi, din, ialah suatu tata kepercayaan atas adanya yang agung di luar manusia dan suatu tata penyembahan kepada yang agung tersebut, serta suatu tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan yang agung, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam yang lain, sesuai dengan tata kepercayaan dan tata penyembahannya tersebut. Nah, ada definisi lain yang menyebutkan agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang mengikat orang-orang bersama-sama dalam sebuah kelompok sosial. Dan ada 3 hal penting yang perlu ditekankan dalam agama, yaitu kepercayaan, ritual, kelompok, atau ikatan sosial. Nah, kepercayaan itu adalah keimanan pada sesuatu yang bersifat sakral, lawan dari profan. Sakral berarti uhrawi, suci, keramat, atau kudus. Istilah modern adalah istilah barat. Hasil sejarah modern. Yang pertama adalah Eropa klasik atau dominasi filsafat, yaitu berkembangnya filsafat Yunani. Contohnya, seperti pemikiran Plato dan Aristoteles. Contohnya karya-karya Plato seperti Republik, di mana memengaruhi pemikiran politik dan sosial di masa modern. Nah, yang kedua ada Eropa Pertengahan atau masa dominasi gereja. Gereja sebagai pemegang kebenaran, memusuhi ilmuwan, dan intuisi. Jadi, kekuasaan gereja tercermin dalam intuisi, di mana mereka memerangi pandangan yang dianggap menyimpang dari doktrin gereja. Dan yang terakhir, masa pencerahan Barat atau Renaissance, perlawanan terhadap gereja dan benci terhadap gereja dan agama-agama. Nah, di sini ada definisi dan istilah modern. Modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus, yang berarti saat ini, sekarang, masa kini, dan akhir-akhir ini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata modern diartikan sebagai sikap, cara berpikir, serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Modernitas berarti realitas kemodernan yang konkret. Modernisme berarti paham mengenai kemodernan. Nah, sedangkan modernisasi adalah suatu proses aktivitas yang membawa kemajuan, perubahan, dan perombakan secara asasi susunan dan corak suatu masyarakat dari statis menuju dinamis. Tradisional menjadi rasional, dari feodal menjadi kerakyatan, dengan jalan mengubah cara berpikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi segala aparat dan tata cara semaksimal mungkin. Di sini ada doktrin utama dunia modern. Dunia modern mempunyai 4 doktrin utama. Yang pertama ada materialisme, yang nyata adalah materi. Jadi kalau sekarang tuh yang dipikirnya cuma materi. Dan yang kedua ada liberalisme, kebebasan bagi manusia. Dan yang ketiga ada sekularisme. Ini adalah apa sih, istilah politik, pemisahan agama dan dunia. Contohnya dengan menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil. Nah, yang keempat adalah hedonisme, kesenangan dunia sebagai tujuan hidup.
Baik, selanjutnya ada dunia modern perspektif kebudayaan. Yang harus kita ketahui adalah kebudayaan menurut Kyo Janingat tahun 1979 mengartikan kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan tingkat tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dan belajar. Nah, perkembangan kebudayaan manusia ini terjadi melalui tiga tahapan, yaitu ada tahap mistis, tahap ontologis, dan fungsional atau modern. Di tahap mistis itu menurut Wilson pada tahun 1976, tahap kebudayaan mistis meliputi kebudayaan primitif. Primitif sendiri adalah saat di mana manusia mempunyai kedekatan dengan alam dan belum pernah dikacau dengan teknik. Alam ini dipahami sebagai sesuatu yang melingkupi kehidupan manusia dan tidak dapat diatur atau dikendalikan serta dipahami dengan sempurna atau istilah katanya adalah misterius. Salah satunya yang dipercayai oleh manusia adalah mitos. Mitos sendiri itu punya banyak fungsi, tapi fungsi utama mitos itu adalah yang paling penting menyadarkan masyarakat akan hal itu. Ada kekuatan magic atau kekuatan-kekuatan mistis. Mitos itu juga memberikan informasi tentang kekuatan tersebut. Kekuatan yang mempengaruhi dan mengendalikan alam dan kehidupan sukunya. Yang kedua, mitos itu bisa difungsikan sebagai untuk penjamin keamanan masa kini. Ada banyak hal yang terjadi di masa lalu dibawa kembali ke masa sekarang. Pada saat itu, hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbuka melalui ladang tanaman dan sawah. Nah, ada dongeng yang menceritakan tentang seseorang dia melakukan ritual seperti menari atau tarian dengan tujuan untuk memperkaya hasil dari panennya. Yang kedua itu ada tahap ontologis. Nah, tahap ontologis ini menurut Person merupakan ciri utama dunia mistis. Nah, ciri utama dunia mistis itu ditandai oleh rasa takut dalam diri manusia terhadap daya-daya purdap alam hidup dan alam raya. Berdasarkan pengalaman, manusia itu menemukan hubungan yang tepat untuk menciptakan keselarasan dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Dia menciptakan sikap praktis dan teoritis. Dari itu kita dapat mengamati sikap sebenarnya melalui ritual, upacara, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada tahap fungsional. Tahap fungsional atau modern ini merupakan relasi manusia dengan lingkungan yang bersifat partisipatif. Tahap kebudayaan fungsional ini ialah sikap dan alami pikiran yang makin nampak dalam manusia modern. Tahap fungsional ini berhubungan dengan sikap dan pemikiran yang semakin jelas pada manusia modern. Dengan tidak lagi terpesona dengan sekelilingnya atau sikap legendaris, tidak lagi meninggalkan sesuatu dengan kepala dingin dan menjauh dari objek penelitian atau sikap ontologis. Selanjutnya ada dunia modern perspektif manusia. Perspektif manusia ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah manusia modern adalah subjek. Manusia mengendalikan sekitarnya atau anthropocentris. Anthropocentris ini sendiri merupakan teori etika lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat sistem universal. Manusia dan kepentingannya dianggap sebagai faktor paling menentukan dalam tatanan ekosistem yang ada. Dan manusia dengan kepentingan itu merupakan nilai tertinggi dari tatanan ekosistem. Yang kedua itu adalah manusia modern itu bersifat kritis, tidak menerima sesuatu apa adanya. Maksudnya itu tidak menerima sesuatu apa adanya itu seperti berpikir kritis. Contohnya seperti kita mahasiswa itu harus menjunjung tinggi berpikir kritis. Berpikir kritis ini itu kemampuan mempertahankan sikap aspek penting dari suatu masalah. Dengan berpikir kritis, kita harus menganalisis suatu topik atau masalah secara objektif. Dengan begitu, hasil yang diperoleh tidak bias dan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
Yang ketiga ada orang modern itu progresif, selalu berpikir maju atau future oriented. Menurut Lewin, menjelaskan bahwa orientasi masa depan ialah gambaran dari seorang di masa depan khususnya mengenai tujuan, harapan, dan hal-hal yang menjadi perhatiannya. Dapat disimpulkan orientasi masa depan ini merupakan akumulasi dari representasi di masa lalu, evaluasi diri di masa depan, dan perencanaan serta strategi serta interaksi lingkungan individu saat ini. Dapat struktur manusia secara modernisme. Yang pertama, asal-usul manusia itu terdiri dari materi atau materialisme. Nah, materialisme ini kan merupakan teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai bentuk awal dari alam. Akal dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme modern mengatakan bahwa alam itu merupakan kesatuan material yang tidak terbatas. Yang kedua, ada komponen manusia, raga atau dalam materi, dan jiwa dalam materi. Raga ini sendiri adalah tempat bagi jiwa atau adanya jasad merupakan syarat mutlak terciptanya jiwa. Dengan kata lain, jiwa tidak akan diciptakan tanpa adanya jasad, atau raga tidak dapat diciptakan jika tidak ada jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan kesempurnaan dari fisik yang memiliki potensi kehidupan, yaitu yang akan hidup dengan pertumbuhan dan akan hidup dengan makanan. Ulama juga berpendapat mengenai komponen-komponen yang memiliki jiwa. Salah satunya jiwa sebagai akal, jiwa sebagai kolbu, jiwa sebagai nafsu, dan jiwa sebagai roh. Yang ketiga ada kedudukan di muka bumi sebagai pengendali semesta alam atau antropocentris, di mana manusia mengendalikan sekitarnya. Itu berarti manusia dan kepentingannya dianggap sebagai faktor yang paling penting. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya akan mendapatkan nilai dan perhatian sejauh mendukung dan memberi manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, alam hanya dianggap sebagai objek, alat, dan sarana untuk mencapai tujuan manusia. Yang keempat, tujuan kehidupan mencakupi kebutuhan materi. Kebutuhan materi ini banyak banget yang bisa kita singgung untuk mencukupi kebutuhan materi. Tapi manusia itu hidupnya itu nggak sesat, maka agama memberikan petunjuk kepada manusia tentang apa sebenarnya tujuan hidup di dunia ini. Dalam hal lain, Islam menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini tiada lain adalah mardatilah atau ridha Allah, dicintai Allah. Untuk mencapai tujuan ini dan kita harus bertawakal, beriman, serta beramal saleh. Yang kelima ada tujuan akhir, yaitu kesenangan duniawi. Di dalam Islam itu kesenangan duniawi itu sangatlah menantang diberikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk melihat sejauh mana mereka memilih dan menganggap bahwa dunia ini adalah kehidupan yang tidak ada kekal. Karena kehidupan kekal hanyalah ada di akhirat. Islam memandang kekayaan sebagai penguat kehidupan karena dengan harta bisa mengatur kehidupan manusia. Di sini ada beberapa teori agama dalam pemikiran sekuler. Yang pertama ada agama menurut Weber. Weber nampaknya memberikan komentar yang cukup positif pada keberadaan agama, sangat menekankan hubungan antara agama dengan perubahan sosial. Agama bagi Weber bisa menjadi kekuatan pendorong bagi terjadinya gerakan-gerakan sosial untuk bisa menghasilkan transformasi sosial yang luar biasa. Weber ini lebih memfokuskan penelitiannya pada tindakan sosial sesuai sesuatu apa yang dilakukan mempengaruhi orang lain dan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ada agama menurut Marx. Agama adalah inti dari sebuah dunia yang kejam atau the head of a heartless world. Menurut Marx, agama adalah tempat berlindung dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Agama dalam bentuk tradisionalnya akan dan sebaiknya menghilang dari masyarakat.
Agama merupakan candu bagi masyarakat menurut Marx. Agama menurut Durkheim. Agama adalah perwujudan dari solidaritas sosial. Ritual dan upacara keagamaan akan mengikat individu pada kelompoknya. Agama bukan hanya berisi sekumpulan ikatan batin dan kegiatan ritual, tetapi juga membentuk cara berpikir atau modus of thinking orang-orang yang ada di dalam kebudayaan tradisional. Selanjutnya ada Friedrich Nietzsche. Dia menganggap Tuhan itu telah mati dan Ubermes dengan ciri semangat untuk berkuasa atau memiliki sifat yang ingin berkuasa gitu. Terus ada nihilisme, penyangkalan pada yang mutlak. Yang terakhir ada Sigmund Freud. Dia menganggap agama merupakan ilusi neurosis sehingga menghalangi untuk pemikiran kritis. Dan pemuas kebutuhan anak-anak di sekitar faktor Tuhan ada dalam Bapa dan ritus agama yang rumit. Dari presentasi kami dapat disimpulkan Pemahaman yang lebih dalam tentang konsep agama, sejarah perkembangan pemikiran filosofis, dan perubahan signifikan dalam pandangan dunia yang mencirikan dunia modern. Ini mencakup perubahan dari dominasi gereja ke era pencerahan, di mana pemikiran rasional dan kebebasan individu menjadi fokus utama. materi ini juga mengilustrasikan perkembangan kebudayaan manusia dalam berbagai tahap sejarah dan pandangan manusia modern terhadap kehidupan, agama, dan lingkungan. Ini memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana pandangan manusia dan kebudayaan terhadap perkembangan seiringnya waktu. Sekian dari presentasi kami. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.